Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis yang menikah karena paksaan. Tapi suami ternyata sudah mati 3 tahun lalu. Seorang gadis dipaksa menikah oleh keluarganya demi menutup aib. Tapi malam pertama berubah menjadi malam mencekam ketika suaminya tak bercermin dan tak pernah tidur. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua baik. Berikut ini adalah bab 1 dari cerita berjudul Chapter 1. Pengantin Tanpa Pilihan. Hujan mengguyur desa Karyamukti sejak pagi, seolah langit pun ikut menangis atas nasib seorang gadis yang bernama Dira. Di bawah tirai hujan, di dalam rumah panggung tua milik keluarganya, Dira duduk dengan gaun pengantin putih yang tak ia minta. Tangannya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Hari ini bukan hari bahagianya. Ini hari pengorbanan. Ibunya, Bu Marni, berdiri di depan pintu kamar sambil menahan tangis. Tapi suaranya tetap tegas. Kamu harus menikah, Dira. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, keluarga kita akan habis dihina orang sekampung. Dira hanya bisa diam. Matanya kosong. Kata-kata ibunya menggema dalam pikirannya. Semua berawal dari sebuah kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Sebuah gosip murahan yang menyebar seperti api. Tetangganya menyebarkan kabar bahwa Dira telah hamil di luar nikah. Padahal, ia bahkan belum pernah menyentuh lelaki manapun. Dan karena rasa malu yang mencekik, keluarganya mengambil keputusan sepihak. Menikahkan Dira dengan pria pilihan mereka. Pria yang katanya baik, mapan, dan dari keluarga terpandang. Pria bernama Ragil. Pernikahan berlangsung sederhana, tapi suasananya mencekam. Wajah-wajah yang hadir seperti patung batu. Tak ada musik, tak ada tawa, hanya doa-doa yang dibacakan seperti mantra pengusir roh. Ragil berdiri di samping Dira. Tubuhnya tinggi dan kurus. Wajahnya putih pucat, matanya sayu, seakan tak pernah tidur. Tapi yang paling membuat Dira merinding adalah, sepanjang acara, Ragil tidak pernah melihat langsung ke arah siapapun. Malam pun tiba. Dira dibawa ke rumah suaminya. Rumah panggung tua yang terletak di ujung desa. Lokasinya terpencil, dikelilingi pohon bambu dan rawa kecil. Lampu-lampu rumah itu temaram. Udara di dalamnya dingin menusuk tulang. Begitu pintu kamar pengantin ditutup, Ragil duduk di sudut ruangan. Ia tak berkata apa-apa. Tak mendekat, tak menatap. Hanya duduk, diam, dan menatap ke arah dinding. Dira duduk di ranjang dengan jantung berdegup kencang. Ia coba membuka pembicaraan. Mas Ragil, kita bisa bicara sebentar? Ragil tidak menjawab. Hanya suara angin dari sela-sela papan kayu yang terdengar. Dan detak jam tua yang menggantung di dinding kamar. Dira menggeser duduknya, mendekati meja rias yang ada di kamar. Ia ingin memperbaiki selendangnya. Tapi saat membuka laci, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cermin kecil. Tapi, ketika ia arahkan ke tempat Ragil duduk, bayangannya tidak muncul. Dira menahan napas. Ia coba lagi. Kali ini ia membalikkan cermin, memastikan tidak rusak. Tapi hasilnya tetap sama. Tak ada bayangan Ragil. Peluh dingin mulai merembes dari leher Dira. Ia bangkit perlahan dan menatap Ragil dari belakang. Mas, kenapa tidak terlihat di cermin? Ragil tetap diam. Tapi tiba-tiba, ia berdiri. Perlahan, tanpa suara. Lalu berjalan menuju pintu kamar. Dan keluar tanpa menoleh sama sekali. Dira terkesiap. Detik itu juga, ia merasa ada yang tidak beres. Ia segera mengunci pintu kamar dari dalam, lalu membalik tubuhnya, dan menjerit pelan. Di balik tirai ranjang, ada sosok lain berdiri. Sama seperti Ragil. Tapi wajahnya penuh luka. Matanya bolong, dan mulutnya robek seperti disayat pisau. Dira belum tahu bahwa pria yang dinikahinya malam ini bukan hanya misterius, tapi sudah dikubur sejak 3 tahun lalu. Baik, berikut lanjutan ceritanya. Chapter 2. Mayat hidup dari kamar pengantin.
Dira terduduk di lantai kamar dengan napas memburu. Sosok menyeramkan di balik tirai ranjang itu menghilang sekejap setelah ia menjerit. Tapi rasa dingin yang tertinggal di udara tak hilang. Jantungnya seolah tak lagi berdetak normal. Telinganya mendengar gemuruh. Tapi bukan dari luar. Gemuruh itu datang dari dalam rumah. Dari bawah lantai kamar. Lantai kayu yang ia pijak perlahan bergetar. Dira merangkak ke sudut ruangan. Mencoba mengumpulkan napas dan akal sehatnya yang tercerai-berai. Ia ingat betul, saat sebelum menikah, ia memohon pada ibunya. "Ibu, kenapa aku harus nikah dengan Ragil? Aku bahkan tidak kenal dia. Tidak tahu siapa dia. Tidak pernah melihat dia di desa." Tapi yang ia dapat hanya tangisan dan tatapan kosong. "Ada hal-hal yang tak bisa kamu pahami, Nak. Kadang kita harus mengorbankan satu demi nama baik keluarga." Dan sekarang, ia mulai paham bahwa keluarga menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika fajar menyingsing, Dira memberanikan diri keluar dari kamar. Rumah itu masih sepi. Terlalu sepi. Tak ada suara ayam berkokok. Tak ada suara orang bangun tidur. Bahkan tidak ada aroma masakan atau aktivitas apapun. Hanya suara pintu kayu tua yang mengayun pelan tertiup angin. Di ruang tengah, ia menemukan foto keluarga tergantung di dinding. Foto itu berdebu. Wajah-wajah dalam foto tampak buram, tapi satu hal yang membuat Dira terdiam adalah sosok Ragil yang berdiri di pojok kanan dengan senyum kaku. Di bawah foto tertulis tanggal 24 Februari, 3 tahun yang lalu. Dira tersentak. Itu tanggal yang sama dengan hari ini. Tangannya gemetar ketika hendak menyentuh bingkai foto. Tapi sebelum sempat menyentuh, sebuah suara terdengar dari arah dapur. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Pelan, tapi berat. Seperti menyeret sesuatu. Dira menahan napas. Ia menyelinap ke balik dinding dan mengintip ke arah dapur. Sosok Ragil sedang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kaku, dan tangannya penuh darah. Sedang mengusap-usap pisau dapur. Tapi bukan itu yang membuat Dira menjerit dalam hati. Di lantai, tergeletak tubuh seorang wanita tua, dengan wajah yang dikenalnya. Wajah itu adalah wajah Ibu Ragil, yang katanya sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Dira mundur pelan, namun tanpa sengaja kakinya menginjak lantai kayu yang lapuk. Bunyi krek keras terdengar memecah kesunyian. Ragil berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menoleh. Tapi bukan hanya kepala. Lehernya ikut memutar, sampai terdengar suara krek, yang tak masuk akal. Mata Ragil menatap langsung ke arah Dira, dan tersenyum. Senyuman itu, bukan senyum manusia. Malam pertama belum selesai, dan Dira baru saja menyadari bahwa rumah ini, bukan rumah pengantin, tapi rumah untuk memelihara kematian. Baik, berikut lanjutan ceritanya. Chapter 3. Perjanjian berdarah di bawah lantai. Dira berlari menuju kamar, menabrak pintu hingga terbuka lebar. Ia mengunci diri dan mendorong lemari ke arah pintu. Napasnya terengah. Matanya menatap liar ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar. Tapi tidak ada jendela. Hanya satu pintu, dan dinding-dinding yang mulai berderak seolah bernapas. Dari balik pintu, suara Ragil mulai terdengar. Tapi kini lebih dalam, lebih berat, seperti bukan berasal dari kerongkongan manusia. "Dira, jangan takut, kamu sudah menjadi milikku." Dira menutup telinga, mundur ke sudut ruangan. Tapi sesuatu membuatnya berhenti. Lantai tempatnya berdiri. Retak. Satu demi satu papan lantai terlepas dengan sendirinya. Dira menjerit dan mundur, tapi bagian lantai lainnya ikut runtuh, memperlihatkan rongga hitam di bawah rumah. Sebuah ruang sempit, seperti ruangan rahasia. Dan dari kegelapan itu, muncul bau busuk. Bau daging busuk yang membusuk bersama tanah. Tapi juga, suara. Suara bisikan. "Lihatlah, kebenarannya ada di bawah." Dengan penuh ketakutan, Dira menyingkap sisa papan dan mengintip ke dalam ruang bawah rumah. Matanya langsung membelalak. Di sana, tertata rapi, 7 buah peti mati tua, masing-masing dengan nama di bagian depannya.
Dira menyapu debu dari salah satu peti dan membaca pelan-pelan. Ragil bin Kasno wafat. 24 Februari, 3 tahun yang lalu. Tangannya gemetar. Ia melihat ke peti berikutnya. Nama-nama lain tertulis, tapi semua bermarga sama. Semuanya dari keluarga Ragil. Semua sudah mati. Dan di tengah ruangan itu, di atas lantai tanah yang basah, ada sebuah lingkaran darah yang mengering. Di tengahnya, sebuah kitab kuno dan patung kayu berbentuk manusia duduk bersila. Dira menangis. Mulutnya bergetar. Ya Allah, tempat apa ini? Namun saat ia hendak mundur, suara langkah kaki terdengar dari atas. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti lebih dari satu orang tengah berdiri di lantai rumah. Lalu suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari peti mati Ragil. Klak, klak, klak. 3 ketukan perlahan. Lalu suara kayu bergeser. Peti Ragil terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari dalamnya, sebuah tangan putih keabu-abuan menjulur keluar. Jemarinya panjang, dingin, dan meneteskan tanah. Tangan itu merayap pelan ke arah lantai, lalu menarik sesuatu dari balik lingkaran darah. Sebuah cincin. Cincin kawin, yang sama persis dengan milik Dira. Tiba-tiba, Dira mendengar suara dari balik pikirannya. Bukan dari telinga. Ikrar sudah diucapkan. Kau miliknya. Sampai ajal menjemput. Dira menjerit dan memukul papan lantai dengan keras. Ia memaksa keluar dari ruangan itu, memanjat, dan melemparkan dirinya kembali ke kamar. Tapi saat ia hendak membuka pintu dan melarikan diri, pintu itu tidak mengarah keluar. Ia membukanya, dan yang ia temukan adalah ruang makan. Sama seperti semalam. Dira berputar, membuka pintu lain. Tapi semuanya mengarah ke ruangan yang sama. Ruang makan. Dindingnya berubah. Rumah itu berubah. Dira kini terjebak dalam rumah yang tak mengenal logika. Rumah itu hidup. Rumah itu punya kehendak. Dan malam itu, Dira baru sadar. Ia tidak hanya menikahi Ragil. Ia menikahi keluarga yang sudah mati. Dan mereka belum siap berpisah dengannya. Baik, berikut lanjutan ceritanya. Chapter 4. Surat wasiat dari neraka. Dira duduk bersimpuh di sudut ruang makan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba membaca doa, tapi setiap kali nama Allah ia lafalkan, lampu di langit-langit berkedip dan suara tangisan lirih terdengar dari balik dinding. Tangisan itu seperti suara bayi, tapi diikuti dengan suara tertawa wanita. Tawa yang serak, panjang, dan tak manusiawi. Ia meraih lilin yang masih menyala di atas meja makan. Cahaya kecil itu jadi satu-satunya pelindung di tengah rumah yang menolak terang. Kemudian, matanya tertumbuk pada sebuah laci tua di sudut ruangan. Ia mendekat perlahan, merasa seolah ditarik oleh sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci itu dan menemukan sebuah surat, berwarna kuning kecoklatan, dimakan usia. Bau apek bercampur tanah basah langsung menyeruak. Tulisan di surat itu, tulisan tangan, namun sebagian terhapus darah kering. Untuk siapapun yang membaca ini, pergilah dari rumah ini. Jika kamu sudah menikah dengannya, maka waktumu tinggal sedikit. Dia bukan manusia. Dia perjanjian. Dira tak bisa bernapas. Ia membalik kertas itu dan menemukan lembar kedua. Kali ini dengan tulisan yang lebih tergesa. Kami pernah mencoba membakar rumah ini. Tapi rumah ini tak bisa dibakar. Kami pernah mengusir Ragil. Tapi ia kembali, setiap tahun, setiap malam tanggal 24. Kami mencoba mengakhiri semuanya dengan bunuh diri. Tapi mereka tak membiarkan kami mati dengan tenang. Jiwa kami terperangkap di sini. Rumah ini adalah mulut iblis. Dan kamu sekarang ada di dalamnya. Tiba-tiba, api lilin di tangan Dira padam. Seluruh ruangan jadi gelap. Dan dari kegelapan itu, suara Ragil terdengar lagi. Tapi kali ini, sangat dekat, tepat di belakang telinga Dira. Kau sudah membaca suratnya, ya? Dira menjerit dan memutar badan. Tak ada siapa-siapa.
Tapi kini di depan matanya, ada satu meja makan dengan 7 kursi. Dan di atas meja, terhidang makanan yang sudah membusuk. Belatung menggeliat dari daging yang hitam. Dan di ujung meja, duduk Ragil, dengan wajah setengah hancur, tapi tersenyum. Duduklah, istriku. Mereka ingin bertemu denganmu. Satu persatu kursi lain mulai terisi. Tapi yang duduk, bukan manusia. Ada yang tubuhnya setengah terbakar. Ada yang matanya kosong dan bolong. Dan satu lagi dengan tali gantungan tergantung di lehernya. Dira menjerit dan mundur. Tapi dinding rumah tiba-tiba bergerak. Memaksa dirinya terdorong mendekat ke meja. Apa kau tahu kenapa kau yang dipilih? Tanya Ragil pelan. Dira menggeleng. Air mata jatuh tanpa henti. Karena darahmu adalah kunci. Leluhurmu yang menghancurkan kami. Dan sekarang, kamu yang menyatukan kembali kutukan ini. Dira berteriak, memohon, meronta. Tapi tangannya mulai dingin. Kukunya membiru. Suhu di dalam rumah jatuh drastis. Ia merasa seolah berada di dalam kuburan. Lalu satu suara lagi terdengar dari langit-langit rumah. Suara wanita tua, sangat familiar. Maafkan ibu, Dira. Ini satu-satunya cara kami menyelamatkan keluarga kita. Meski harus mengorbankanmu. Itu suara ibunya. Dan di dinding, potret keluarga yang tadi buram, kini tampak jelas. Ada Dira, ada ibunya. Dan, ada Ragil berdiri di tengah mereka, tersenyum, seolah ia memang telah menjadi bagian keluarga sejak lama. Dira mulai sadar bahwa ia tidak hanya dikorbankan. Ia adalah bagian dari rencana besar yang sudah disusun sejak ia lahir. Dan sekarang, malam tanggal 24 baru saja dimulai. Baik, berikut lanjutan ceritanya. Chapter 5. Malam tanggal 24. Udara dalam rumah semakin pekat. Bau amis bercampur tanah basah memenuhi paru-paru Dira. Suaranya hilang. Tubuhnya lemas. Tapi pikirannya masih bertahan. Mencoba mengumpulkan serpihan logika yang remuk oleh teror. Ia menyeret dirinya dari ruang makan. Tak tahu kemana harus pergi. Semua pintu mengarah ke tempat yang sama. Tapi saat ia menyentuh dinding, kulitnya terasa dingin, basah, seperti menyentuh kulit mayat. Tiba-tiba, krak, sebuah pintu terbuka sendiri. Tapi ini bukan pintu yang tadi-tadi. Ini pintu sempit. Dengan pegangan berkarat dan ukiran bunga melati di permukaannya. Dira mengumpulkan nyali dan melangkah masuk. Dalam gelap, ia meraba dinding hingga menemukan lilin kecil menyala di ujung ruangan. Di dekat lilin itu, ada seorang nenek, duduk bersila, mengenakan kain lusuh, rambut putih menjuntai panjang, dan mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. Dira tertegun. Suara itu terdengar seperti mantra. Tapi bukan mantra hitam. Nada bacaan nenek itu menenangkan. Hampir seperti zikir. Meski dalam bahasa Jawa kuno. Nenek itu perlahan membuka mata. Pandangannya tajam, dalam, dan tampak sangat tua. Seolah telah melihat lebih banyak kematian daripada kehidupan. Kowe kudune ora ana ing kene, cah ayu, gumam sang nenek. Dira bingung. Siapa? Siapa nenek? Aku penjaga terakhir rumah ini. Mereka menyebutku dukun. Tapi aku hanya pelindung batas. Tapi batas itu sudah jebol. Karena kamu. Dira menangis. Tolong aku, Nek. Tolong aku keluar dari rumah ini. Sang nenek menatap dalam. Kamu adalah keturunan terakhir dari perempuan yang dulu melanggar perjanjian. Ia berkhianat terhadap keluarga Ragil. Membakar suami dan anaknya hidup-hidup. Sejak itu, Ragil tidak bisa mati dengan tenang. Ia menuntut darah balasan, dan darahmu adalah kunci terakhir. Dira menggigil. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi kamu sudah menikahinya. Dan cincin itu bukan simbol cinta. Itu segel. Kamu telah dibawa masuk. Keikatan yang tidak bisa diputus oleh manusia. Sang nenek berdiri. Suaranya keras. Ada satu cara. Tapi kamu harus memilih. Apakah kamu siap mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan hidupmu?
Dira mengangguk cepat. Apapun. Asal aku bisa bebas. Sang nenek menunjuk ke sebuah kendi tanah liat yang tertutup kain hitam. Di dalamnya, ada arwah pertama yang dikutuk ragil. Ia masih hidup, tapi tertahan. Jika kamu melepaskannya, maka semua roh akan berpaling, dan kutukan itu bisa pecah. Tapi tubuhmu akan menjadi inangnya. Kamu tidak akan lagi menjadi manusia biasa. Dira terdiam. Matanya membelalak. Ia ingin bebas, tapi tidak tahu harga yang harus dibayar setimpal atau tidak. Sang nenek memegang tangannya. Cepat, waktu kita tinggal sedikit. Tepat jam 12 malam. Ragil akan membawamu ke altar darah. Di sana, pernikahan kalian akan sempurna. Dan kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dira menatap kendi itu. Tangannya mulai bergerak. Tapi tiba-tiba, dinding rumah bergetar keras. Angin dingin masuk dari celah-celah. Suara tawa ragil terdengar menggema. Aku tahu kamu di sana. Dira, sudah kubilang, kamu milikku. Lilin padam. Sang nenek mendesak. Sekarang, pilihannya hanya dua. Menjadi istri iblis, atau menjadi tuan atas roh-roh terkutuk itu. Dengan gemetar, Dira meraih kain hitam yang menutup kendi. Ia buka pelan-pelan. Dari dalam kendi, asap putih mengepul, dan suara lirih perempuan terdengar. Tolong aku ingin bebas, dan aku akan membebaskanmu. Dira menarik napas dalam-dalam, dan mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Di luar ruangan, Ragil berdiri, menatap pintu dengan mata merah menyala. Ia tahu, malam ini bukan hanya miliknya, tapi juga malam kebangkitan, dari roh yang ia kurung selama puluhan tahun. Dan kini, Dira, menjadi kunci bagi dua kutukan sekaligus. Baik, berikut lanjutan ceritanya. Chapter 6. Altar Darah. Suasana rumah bergetar seolah berada di bawah gempa. Dinding-dinding melengkung, seakan ingin menelan siapapun yang ada di dalam. Dari celah-celah lantai, asap hitam pekat menjulur naik, menyebar seperti akar pohon yang hidup, berusaha merayap hingga ke dada Dira. Kendi di tangannya bergetar hebat, nyaris terjatuh. Tapi Dira menggenggam erat, bahkan ketika tangannya terasa seperti terbakar es. Ia tahu, pilihan ini bukan tentang hidup atau mati, tapi tentang terjebak atau membebaskan. Lalu, suara itu muncul. Bukan suara ragil, tapi jeritan. Dari dalam kendi, jeritan seorang perempuan. Dan bersamanya, muncul sosok samar. Bayangan wanita dengan rambut panjang menyapu lantai, mengenakan kebaya robek, dan mata hitam legam. Ia keluar dari dalam kendi, berdiri perlahan, lalu menatap Dira. Aku adalah Dewi. Aku korban pertama. Aku yang dijanjikan Ragil akan dinikahi. Tapi dia membakarku hidup-hidup saat malam perjanjian. Dira terisak. Kalau begitu, tolong, bantu aku. Aku tidak mau berakhir seperti kamu. Dewi mengangguk. Kau harus ikut aku ke altar. Di sanalah semuanya bisa diakhiri. Tapi kau harus kuat, karena di sana, Ragil tidak akan datang sendirian. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka terbuka. Sebuah lorong batu terhampar. Udara dingin menyapu wajah Dira, membawa aroma darah, dupa terbakar, dan kematian yang belum selesai. Dengan langkah berat, Dira mengikuti Dewi masuk ke lorong itu. Setiap langkahnya diiringi suara tangis perempuan, dan nyanyian Jawa kuno yang terdengar seperti doa, atau mungkin kutukan. Setelah menuruni anak tangga yang tak berujung, mereka sampai pada sebuah ruangan luas, dipenuhi lilin merah darah. Di tengahnya, ada altar batu, berlumur darah kering, dengan ukiran wajah-wajah tersiksa di sisi-sisinya. Di atas altar itu, berdiri Ragil. Namun kali ini, bukan sebagai manusia. Wajahnya terbelah, tubuhnya membengkak, kulitnya hitam seperti arang. Dari punggungnya tumbuh tangan-tangan kecil, menggeliat, meraih udara seolah kelaparan. Selamat datang di pelaminan kita, Dira, katanya dengan suara yang menggema ke seluruh dinding. Dira berdiri kaku.
Dewi memegang tangannya. Kamu harus bacakan mantra ini. Cepat. Sebelum dia bisa menanamkan cincinnya ke dalam jantungmu. Dira menerima secari kertas dari Dewi. Tapi sebelum ia sempat membacanya, Ragil berteriak keras. Berani kalian mengkhianatiku. Tangannya mengibas ke arah mereka. Dan dinding altar runtuh sebagian. Batu beterbangan. Lilin padam satu persatu. Tapi Dira tetap berdiri. Mulutnya gemetar. Namun ia mulai membaca. Satu demi satu kata mantra keluar dari mulutnya. Dan setiap kalimat yang ia ucapkan, tubuh Ragil semakin membusuk. Dari dalam luka-lukanya, muncul wajah-wajah korban masa lalu. Menangis, menjerit, dan kemudian lepas. Terbang keluar dari tubuh Ragil seperti asap terbakar. Ragil menggeram, menjerit, menggeliat seperti cacing dalam bara. Kau pikir kau bisa lepas dariku? Darahmu telah mengikat kita. Sampai mati pun kita tetap satu. Dira menjerit, menggenggam kendi dan melemparkannya ke altar. Kendi pecah. Api putih menyala membakar tubuh Ragil. Dewi menjerit, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia bebas. Tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan satu persatu, roh-roh lainnya bermunculan dari celah altar. Ratusan, bahkan ribuan, mereka semua terbakar, dan naik ke langit-langit, keluar dari dunia ini. Dan Ragil meledak dalam jeritan yang tak berujung. Tubuhnya tercerai, menyatu dengan altar yang kini runtuh sepenuhnya. Lorong mulai roboh. Dewi memandang Dira untuk terakhir kalinya. Terima kasih, anak muda. Kamu telah mengakhiri semuanya. Lalu tubuhnya sirna, bersama suara tangis yang sejak tadi memenuhi lorong. Dira pingsan. Ketika Dira membuka mata, ia sudah terbaring di depan rumah tua itu. Rumahnya kini hanya reruntuhan batu. Tak ada yang tersisa, kecuali satu benda. Cincin kawin yang kini patah di tengah, berkilau aneh dalam sinar pagi. Baik, berikut bab terakhir dari cerita ini. Chapter 7. 3 tahun yang lalu. 3 hari setelah kejadian itu, Dira tidak banyak bicara. Ia dibawa pulang oleh polisi desa setelah seorang warga menemukannya pingsan di depan rumah tua Ragil yang selama ini dipercaya kosong. Tidak ada yang percaya kisahnya. Tapi mereka melihat satu hal aneh. Rumah itu benar-benar runtuh, padahal sebelumnya berdiri kokoh tanpa keretakan. Dira hanya duduk termenung di teras rumah ibunya. Matanya kosong, tapi pikirannya masih penuh bayangan. Sampai suatu malam, ia memutuskan untuk membuka kembali kotak kayu yang dulu diberikan oleh ibunya saat pertama kali ia dipaksa menikah. Kotak itu terkunci rapat, tapi kuncinya kini menggantung di pintu rumah. Entah siapa yang meletakkan. Dengan tangan gemetar, Dira membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ada buku tua. Sampulnya dari kulit sapi. Warnanya coklat kehitaman. Saat dibuka, halaman pertama memuat foto hitam putih. Seorang pria muda, mengenakan baju beskap. Wajahnya mirip Ragil, tapi lebih manusiawi. Di bawah foto tertulis, Raden Ragil Wicaksono. Meninggal, 24 April 1975. Dira terdiam. Tanggal itu sama persis dengan malam pernikahan mereka. Dan bulan ini adalah bulan April. Artinya, malam yang ia alami adalah malam ulang tahun kematian Ragil yang ke-50. Tangannya gemetar saat membalik halaman selanjutnya. Perempuan yang menolak perjanjian akan mengutuk 7 keturunan ke dalam ikatan darah. Hanya perempuan yang menikah dengan Ragil yang bisa menghentikan rantai. Dira menutup buku itu cepat-cepat. Lalu ia melihat cincinnya lagi. Retakan di tengahnya mulai menyatu. Perlahan-lahan, seperti daging yang tumbuh kembali. Ia melempar cincin itu jauh-jauh. Tapi malam itu, saat ia tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Ragil berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya kini rapi. Wajahnya lebih damai. Ia mengenakan baju pengantin seperti malam itu. Tapi kali ini tidak berdarah. Ragil berkata pelan. Terima kasih, Dira. Kamu telah membebaskan mereka semua. Tapi kita belum selesai. Dira terbangun dengan tubuh dingin.
Nafasnya tersengal. Ia melihat jendela kamar, terbuka. Dan di bawah jendela, tertancap cincin itu, menyala merah, seperti bara api yang belum padam. Beberapa bulan kemudian, Dira pergi dari desa. Ia tinggal jauh di kota, tak pernah lagi berbicara soal masa lalunya. Tapi setiap tahun, tepat tanggal 24 April, ia selalu dikunjungi mimpi yang sama. Dan cincin itu selalu muncul kembali, di tempat berbeda, dengan bentuk yang makin sempurna. Dan kini, saat Dira membuka matanya pada ulang tahun ke-30-nya, ia melihat pantulan wajah di cermin. Tapi bukan dirinya. Itu Ragil. Berdiri di belakangnya. Tersenyum. Dan berbisik. Selamat ulang tahun, istriku. Tamat. Berikut hikmah dari kisah, menikah karena paksaan, tapi suami ternyata sudah mati 3 tahun lalu. Simbol bulan baru hikmah dari kisah ini. 1. Pernikahan bukan sekadar status, tapi ikatan jiwa yang sakral. Paksaan dalam pernikahan, apalagi demi menutup aib, bisa menjerumuskan seseorang dalam penderitaan batin yang tak berkesudahan. Cinta dan ridho kedua belah pihak adalah pondasi utama pernikahan yang diridek oleh Allah. 2. Kebenaran seringkali dikubur demi menjaga nama baik, tapi pada akhirnya akan menggali kuburannya sendiri. Keluarga Dira lebih memilih menutupi aib dengan jalan sesat. Akibatnya, bukan hanya satu nyawa yang menjadi tumbal, tapi kutukan turun-temurun terus membayangi. 3. Jangan abaikan naluri dan suara hati. Ketakutan Dira, firasat buruk, dan keanehan sejak awal adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Mendengarkan dan mempercayai insting bisa menyelamatkan kita dari bahaya tak kasat mata. 4. Dosa dan kezaliman masa lalu tak akan lenyap hanya karena dilupakan. Kisah ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan di masa lalu, apalagi mengorbankan banyak nyawa, akan menuntut balas hingga tuntas. Keadilan Allah tak akan luput meski butuh waktu puluhan tahun. 5. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Meskipun Dira tidak memilih pernikahan itu, saat ia mengucap ijab kabul, ia terikat dalam perjanjian yang tak hanya duniawi. Maka penting untuk memahami, tidak semua keputusan bisa diperbaiki. Beberapa harus ditebus dengan nyawa dan keberanian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.